Bapak Ibu, hari ini saya waktu menyiapkan khotbah ini sangat bergumul Bapak Ibu ya. Karena satu, selalu setiap kali saya mau menyiapkan khotbah, khotbahnya berkhotbah buat saya dulu. Jadi saya selalu bergumul juga gitu ya. Nah tapi karena saya nggak mau bergumul sendirian, saya khotbahkan. Supaya semua rame-rame bergumul sama saya. Yang kedua saya berdoa minta pertolongan Roh Kudus supaya saya bisa menyampaikan dalam waktu 35 sampai 40 menit ke depan. Karena di kepala saya lumayan rumit ini tapi semoga bisa tersampaikan gitu ya sesuai dengan apa yang seharusnya. Judul khotbah saya hari ini adalah tumbuh dalam rasa cukup. Bapak Ibu saya ingin sedikit melanjutkan dari apa yang dikhotbahkan minggu lalu. Bapak Ibu kalau Anda tidak hadir minggu lalu atau Anda belum mendengarkan khotbah minggu lalu, saya sangat mendorong Anda mendengarkannya di YouTube. Karena menurut saya itu salah satu khotbah yang sangat penting untuk kita dengarkan di hari-hari modern seperti sekarang ini. Nah saya ingin menambahkan sedikit bagaimana kita bertumbuh, berbuah, salah satunya adalah tumbuh dalam rasa cukup. Nah saya ingin menjelaskan lebih dahulu Bapak Ibu yang dimaksud dengan rasa cukup ini apa. 2 tahun yang lalu kurang lebih saya pernah lakukan simulasi ini, jadi saya mengulangnya karena saya lihat wajah Anda kayaknya udah gak ada yang ingat. Jadi saya akan mengulangnya lagi Bapak Ibu ya. Apa sih yang disebut dengan rasa cukup? Bapak Ibu kalau Anda lihat, saya punya gelas yang sebesar ini. Kalau ini satu gelas ini saya minum airnya dan saya sudah puas dahaga saya, maka satu gelas ini sudah cukup. Betul Bapak Ibu ya? Kalau memang ini sesuai dengan kebutuhan saya minum satu gelas ini sudah selesai hausnya saya, maka kecukupan saya segini, ini sudah cukup. Nah Bapak Ibu yang disebut cukup itu apa? Kalau gelas ini kemudian diisi air sampai pada batasnya, maka ini yang disebut cukup. Kalau kita lanjutkan lagi, dia sudah cukup tapi kita lanjutkan diisi lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia akan tumpah, dia akan luber, ini yang disebut dengan limpah, kelimpahan. Bapak Ibu Anda harus paham, bahwa kelimpahan hanya bisa terjadi kalau ada batas cukup. Kalau tidak ada batas cukup, orang itu nggak akan pernah mengalami yang namanya limpah. Banyak orang pengen hidupnya berkelimpahan, betul? Tapi nggak pernah setting batas cukupnya di mana. Dia kejar terus supaya dia merasa berlimpah-limpah, padahal dia nggak pernah tetapkan cukupnya di mana. Makanya dia nggak pernah merasa hidupnya berkelimpahan. Nah, yang susah adalah apa? Kalau kita hidup di dalam rasa kurang. Bukan rasa cukup, rasa kurang. Nih, sudah penuh kan? Nih saya kasih contoh. Dapat berkat Tuhan, dapat pemberian dari Tuhan, terisi hidup kita. Ih Pak, sebentar, hampir penuh. Saya ganti dulu. Yang lebih gede, biar dapatnya lebih banyak. Kurang, kalau cuman yang segitu kecil banget, kurang zaman sekarang. Hidup di Jakarta, kurang. Ya kan? Tuhan kasih misalnya. Wah, lebih banyak nggak dari yang tadi? Jauh lebih banyak. Tapi begitu udah mau cukup, udah mau nyampe batas. Bentar Pak, kayaknya masih kurang Pak. Tambah lagi dong Pak. Ya. Terus kalau saya nanti tambah lagi dengan yang ukurannya segede gentong, galon, yang di rumah Anda yang toren. Bapak Ibu, saya nanya, kapan limpahnya? Nggak akan pernah limpah. Tapi yang menarik adalah gini, bertumbuh nggak? Bertumbuh nggak? Dari segini, jadi segini, kemudian jadi segini, kemudian jadi 1 galon, kemudian jadi 1 toren, bertumbuh nggak? Bertumbuh, tapi tidak berbuah. Kenapa? Karena nggak ada yang keluar. Dia kurang terus, kurang terus, kurang terus, kurang terus. Bapak Ibu, banyak orang hidupnya bertumbuh tapi tidak berbuah. Banyak orang mengalami pertambahan demi pertambahan dalam hidupnya, tapi nggak pernah limpah, nggak pernah ada yang berbuah, nggak ada yang keluar dari hidupnya. Pertanyaannya kenapa? Karena dia masih merasa kurang. Kalau kita pakai analogi pohon kemarin, minggu lalu Bapak Ibu, pohon tidak berbuah dari kekurangan. Selama akarnya belum cukup nutrisinya, batangnya belum cukup, rantingnya belum cukup, buah tidak akan keluar. Tapi begitu pohon itu cukup dengan dirinya sendiri, akarnya sudah cukup, batangnya cukup, rantingnya cukup, buah dengan sendirinya akan keluar. Karena buah itu lahirnya dari kecukupan. Fruitfulness is overflow, not effort. Anda pernah lihat pohon ngeden? Terus keluar buah gitu? Itu kita tiap pagi. Nggak ada pohon ngeden untuk berbuah. Waktunya berbuah, berbuah aja overflow.
Makanya minggu lalu orang yang tinggal di dalam firman, firman tinggal dalam dia tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam dia, akan cukup dengan sendirinya dan itu overflow keluar dalam bentuk buah. Bukan kita ngusahain berbuah, enggak. Itu Allah nanti yang overflow dari dalam diri kita. Nah, kenapa banyak orang gak bisa begitu? Karena dia merasa kurang buat dirinya sendiri. Makanya kalau orang ngerasa kurang, boro-boro mikirin berbuah. Aduh, buat aku sendiri aja masih susah, Pak. Gimana mikirin orang lain? Wah, ngapain ngelayanin orang lain? Aku yang butuh dilayani. Bukannya aku harus melayani orang lain. Kenapa? Aku kurang, aku masih kurang ini. Ya, ayo dong doain orang lain. Aku yang butuh didoain, Pak. Jangan suruh-suruh aku doain orang lain. Aku lagi butuh didoain. Dia merasa kurang, makanya dia gak bisa keluar dari dalam dirinya. Padahal hidupnya bertumbuh terus. Nah, makanya Bapak Ibu, kita tidak mau sekedar bertumbuh, kita mau bertumbuh dan berbuah. Orang yang bertindak dari rasa kurang, orang yang hidupnya itu karena rasa kurang. Dia bertumbuh, dia perform, dia lakukan segala sesuatu, mencapai achievement. Karena merasa kurang, dia akan hidupnya dari kompensasi. Maksudnya kompensasi itu apa? Harus ada balikannya dong. Ini aku udah melayani komsel-komsel ini, balikannya apa? Ini jiwa-jiwa ini udah aku layanin, balikannya apa? Mereka makin kurang ajar. Ngapain aku layanin? Karena ada yang kurang kan? Tapi kalau dia keluar dari limpah, dia memang gak butuh lagi untuk dapat sesuatu. Saya tahu ini tidak mudah. Tapi hanya karena tidak mudah bukan berarti gak boleh dikhotbahin. Soalnya orang suka bilang gini, khotbah mah gampang Pak, coba gantiin saya. Enggak gampang loh ya, susah loh bikin khotbah. Ya, apalagi mengkhotbahkan ya. Ngomong mah enak, ya. Enggak enak loh, saya ngomong aja ada yang enggak seneng loh. Ya, kalau ngomong enak mah semua orang main ngomong-ngomong aja gitu kan ya. Memang ngomong lebih gampang daripada melakukan. Tapi hanya karena sulit untuk melakukan bukan berarti tidak boleh diomongin. Justru karena itu sulit dilakukan, kita omongin terus-menerus. Supaya kita makin belajar. Ini kok jadi susah sih Pak bolak-balik. Ya udahlah, gak usah diterusin. Tapi intinya begini, orang yang bertindak dari rasa kurang, dia akan cari kompensasi terus. Harusnya kita hidup tuh dari kelimpahan, rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Makanya Bapak Ibu, seringnya kita itu sebenarnya enggak benar-benar kurang. Memang betul ada di antara kita yang pernah mengalami masa-masa benar-benar kurang Pak, enak aja Pak, saya mau makan benar-benar enggak ada nasi, itu benar-benar kurang. Bapak Ibu, janji firman Tuhannya adalah begini, kalau kita kurang, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan hatinya. Itu janji Allah. Kalau Allah tahu kita benar-benar butuh, Dia pasti memberikannya kepada kita. Tapi Allah tidak mencukupi keinginanmu menurut kekayaan dan kemurahan hatinya. Kalau Dia tahu kamu butuh, Dia pasti kasih. Tapi kalau soal keinginan, tunggu dulu. Keinginan itu masalahnya nggak ada habisnya. Ya udah punya istri masih pengen istri lagi. Ya, nggak ada habisnya. Ya. Jadi kalau Tuhan selalu penuhi keinginanmu terus, nanti kurang terus. Nggak ada pernah cukupnya, kurang terus itu. Seringnya kita itu nggak benar-benar kurang. Tapi kita itu merasa kurang. Loh, bedanya di mana? Beda. Kita sering ngerasa ditolak padahal tidak benar-benar ditolak. Cuman ngerasa ditolak. Pak, aku merasa Tuhan lagi jauh. Gimana? Baca ayatnya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Aku terbang dengan sayap fajar, engkau ada di sana. Aku pergi ke dunia orang mati, engkau ada di sana. Aku bersembunyi di ujung bumi, engkau ada di sana. Jadi Allah pernah jauh gak dari kita? Gak pernah, tapi aku merasa Allah lagi jauh nih. Itu bukan Allah jauh, kita ngerasa jauh. Seringkali kita bukan benar-benar kurang, kita ngerasa kurang. Dan kita dibuat percaya kalau kita ini benar-benar kurang. Oh, Ibu. Nah yang bahaya adalah apa? Kalau kita dibuat percaya bahwa hidup kita terus-menerus kurang. Saudara, dunia kerjaannya apa? Membuat kita percaya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau Anda lihat iklan misalkan Rinso membersihkan, paling bersih. Enggak, saya bukan sponsor. Dia mencoba membuat kita percaya bahwa tidak ada merek lain yang membersihkan sebersih dia, betul nggak? Ketika kita percaya, kita merasa
Ini yang paling bersih ngebersihinnya. Makanya pulang-pulang kita beli barangnya. Tapi apakah betul dia membersihkan yang paling bersih? Ya belum tentu. Antara merasa dengan realita seringkali berbeda. Nah kita dibuat percaya agar kita merasa hidup kita ini kurang terus, gak pernah cukup. Bergereja kita dibuat percaya bahwa akan selalu kurang. Gimana gerejamu ada apa aja? Nyanyi, semua gereja juga nyanyi. Terus ada apa lagi? Khotbah, ya semua gereja juga ada khotbah. Terus ada apa lagi? Ya persembahan. Nah itu juga semua gereja juga ada persembahan. Terus ada apa lagi? Udah pulang, gitu doang. Kurang. Harusnya ada door prize dong. Pulang bawa kulkas, sepeda motor, motor listrik gitu ya. Sudah lihat hari-hari ini kita dibuat percaya bahwa kita terus kurang. Komselmu gimana? Gimana komselmu? Ngapain aja di komsel? Ya kami sharing-sharing, udah biasa. Makan-makan, udah banyak, semua juga ngajak makan-makan sekarang ya. Ya khotbah, sharing firman, kesaksian, saling mendoakan. Kalau cuman kayak gitu di mana-mana komsel juga gitu bro. Ada yang baru nggak? Makanya coba liatin yang pakai pin-pin kayak begini. Wajahnya pasti stres banget. Itu rata-rata para PKS tuh. Curhatnya PKS ini kalau Anda dengerin nih, kalau Anda nanti pulang bubaran terus lihat ada yang pakai pin ini, tolong samperin terus doakan. Kenapa? Mereka tiap minggu bergumul berdoanya itu apa? Mau diapain komselku hari ini? Mau diapain ini komselku hari ini? Kenapa kok mereka sampai stres mikirin itu? Karena semua orang datang dengan mentalitas kurang. Ayo, kamu harus beri sesuatu nih hari ini. Ada apa lagi di komsel kita hari ini? Ya nggak ada yang cuman gitu-gitu aja. Aduh kok cuman gitu-gitu aja. Aku nggak bertumbuh kalau cuman gitu-gitu aja. Lah, lu pikir 20 tahun, 30 tahun, 2000 tahun yang lalu emang kekristenan kayak apa? Mereka baik-baik aja, saudara. Saya ini jadi orang Kristen 32 tahun ini. 30 tahun yang lalu gereja nggak kayak gini Bapak Ibu. Boro-boro ada LED sekeren ini dan pengkhotbah seganteng ini. Dulu masih pakai OHP, saudara tahu nggak OHP? Pelayanan pertama saya itu OHP. Loh kok kebalik, ini gimana ini kok kebalik? Wah ini mah yang anaknya Andrew nggak tahu OHP apa, tolong nanti dibawa ke museum Drew. Ya. Tapi kami puas di dalam Allah loh. Nggak ada masalah loh. Lah kok tiba-tiba sekarang kita bermasalah? Loh Allahnya sama, kuasanya sama. Yang berubah siapa? Kita. Kenapa? Kita mulai merasa kurang. Allahnya padahal tetap sama. Tapi kita mulai nggak cukup lagi kalau yang model kayak gini. Saudara gila nggak? Gereja udah kayak gini. Yang WL nggak ada matinya. Kita udah lelah, dia nggak lelah-lelah. Kadang-kadang, do you want more? Lu kali yang want more gitu ya. Canda. Enggak lah, kita mau semangat gitu ya. Gereja udah kayak gini. Kurang apa? Banyak Pak kurangnya. Sudah nangkep maksud saya enggak? Loh 20 tahun yang lalu kita baik-baik aja. Saudara yang ikut SPK 10, 15, 20 tahun yang lalu semewah apa sih SPK kita? Bahkan ruangannya mungkin ya agak panas-panas gimana. Saya masih ingat ibadah mahasiswa zaman saya main bass dulu. Itu setiap kali kita present worship semua berkeringat-keringat. Bukan karena lompat-lompat, panas itu ruangan. Tapi kami puas di dalam Allah. Pulang-pulang kalau ditanya gimana? All is good man. Tuhan hadir, keren banget. Enggak ada, kok kurang ini, kurang itu. Padahal kurangnya banyak. Tapi kok kami puas ya? Giliran hari ini, gila gereja udah kayak gini men. Tapi pulang-pulang, gimana gereja tadi? Garing ya. Kayak gak ada apa-apa gitu. Orang segini banyak gak ada apa-apa. Kayak ada yang kurang gitu. Yang kurang apa? Hatimu. Kurang bener, gak cukup gitu. Makanya kita itu kadang-kadang gak benar-benar kurang. Kita itu cuman merasa kurang dan dibuat percaya loh. Bahwa ternyata kita itu kurang, padahal enggak. Makanya Bapak Ibu kita lihat apa yang terjadi. Trik ini sebenarnya bukan trik baru. Udah dari waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya jatuhnya gara-gara trik ini Bapak Ibu. Kita baca ya, cuma 6 ayat. Hari ini saya cuma 6 ayat dan gak akan ngulik sampai dalam-dalam. Coba bilang sama kiri kananmu cuma 6 ayat jangan tidur. 1, 2, 3. Karena kalau tidur saya khawatir Anda sampai ibadah 3 nanti bangun-bangun. Ya, ular itu, iblis itu berkata kepada perempuan itu,
Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, ya kan? Tuh iblis datangnya gini, orang Kristen kamu nggak boleh kaya kan? Kamu nggak boleh ganteng kan? Harus jelek kan? Kamu nggak boleh ini kan? Nggak boleh ini, semua nggak boleh kan? Kita kan sebagai orang Kristen yang sudah pendalaman Alkitab dan mengerti apa-apa, enggak gitu. Hawa juga gitu. Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok. Banyak yang boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Boleh, Allah membolehkan kok kami kaya. Asal jangan korupsi, asal jangan nipu orang, asal jangan menzolimi orang. Ya, yang satu itu nggak boleh, yang lain boleh kok. Lalu iblis bekerja berikutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Korupsi nggak boleh. Masa? Nggak apa-apa lagi. Semua orang juga gitu. Allah pasti mengerti. Nggak apa-apa. Saudara, lalu kemudian yang terjadi apa? Ya ini yang mengerikan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Saudara, yang bahaya itu sebenarnya adalah lihat-lihat. Ya, Anda pergi ke mall cuma mau makan. Perjalanan menuju restoran, lihat-lihat. Itu sebenarnya yang bahaya. Saya kayaknya bagus loh saya. Ya kan? Apalagi kemudian lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lihat aja udah bahaya, apalagi raba. Kalau udah test drive, kemungkinan tuh bawa pulang itu. Tuh istri-istri ya, kalau udah masuk ruang ganti, bawa 6 setel, ya, 6 set gitu ya. Kayaknya nggak mungkin lah habis itu nggak beli, pasti ada 1 atau 2 lah yang kecantol. Kenapa? Bukan cuma lihat menarik, begitu udah dipakai gitu ya, cocok loh ya. Yang tadinya nggak cocok ya dicocok-cocokin aja. Gila, kita kan minggu depan kan mau ada acara pas banget loh saya. Kok kita bisa lihat ini ya, tuntunan ilahi saya. Ya, Allah menuntun kita saya pada ini. Wah ini pas banget. Sudah tiba-tiba kurang. Yang tadinya tuh Anda berangkat nggak ada rasa kurang mau beli sepatu, nggak ada. Tapi begitu lihat dan sentuh, kayaknya kita kurang deh saya. Sepatu kita kurang deh, ada yang kurang deh ya. Kayaknya rumah kita butuh direnov deh saya. Kayaknya mobil kita harus ganti deh saya. Tiba-tiba jadi kurang. Sudah, Anda dibuat percaya. Makanya yang berbahaya adalah apa? Kalau Anda digeser dari Allah kepada dunia ini dan Anda mulai lihat dan raba dunia ini, lalu dunia mulai bilang ini, kamu butuh kayak ginian loh. Kalau kamu jadi orang Kristen yang benar gak dapet kan kayak ginian kan? Allah gak bolehin kan? Gak izinin kan? Kamu butuh nih yang kayak ginian. Lalu ia mengambil dari buahnya dimakan dan seterusnya kita tahu ceritanya. Saudara, yuk kita lihat. Dosa tidak diawali dari pelanggaran, tindakan melanggar. Tapi dosa dimulai dari mana? Persepsi kita rusak tentang cukup dan kurang. Iblis merusak dulu cara pikir dan fokus mental kita, dibuat percaya bahwa kamu butuh. Kekristenanmu gak akan tumbuh kalau model gerejanya masih kayak gini terus, kurang. Harus ada yang baru. Misalkan tiap minggu ya, tolong dong ada nubuatan 1 persatu. Nanti Kak Alfian Husada tumpang tangan, lahir tanggal berapa? Jam berapa? Show-nya apa? Oke. Oh, Tuhan berkata, deng-deng, wah aku butuh yang kayak gitu tuh. Kalau nggak kayak gitu aku nggak bertumbuh tuh. Anda dibuat percaya. Padahal sebelum ada kayak gitu-gitu, kita bertumbuh baik-baik aja. Sudah, ini penting nih. Makanya yang dibuat distorsi pertama kali apa? Anda dibuat percaya bahwa Anda tidak cukup. Kurang. Take away 1, cukup itu dimulainya dari perspektif dan mental kita dulu. Cukup itu dimulainya dari hati dulu. Baru nanti tindakan kita akan berlimpah keluar karena kita cukup. Makanya strategi iblis bagaimana?
Hawa dibuat percaya bahwa dia masih kurang. Iblis memindahkan fokus mental Hawa dari semua buah yang begitu berlimpah. Saudara lihat di situ, termasuk ada montong, musangking, dan bawor kan? Ada kan di situ kan ya? Bayangin saudara, Hawa tinggal dengan buah yang begitu banyak dan semuanya bisa dimakan all you can eat. Tapi iblis bilang gini, enggak, yang satu itu. Kamu kurang yang satu itu. Saudara lihat kan? Begitu banyak yang dilakukan oleh gereja ini untuk melayani Anda, tapi Anda fokusnya yang satu itu tuh nggak ada. Nggak ada yang satu itu, kalau nggak ada yang satu itu, wah semuanya sia-sia. Dan Anda merasa tiap minggu datang ke sini kurang, karena nggak ada yang satu itu, kurang. Kadang-kadang ya namanya kami masih manusia gitu ya, singer bisa fales di nada tertentu. Gitu kan, kalimat tertentu, Yesus, gimana? Yesus hanya kau, gitu kan misalkan gitu ya. Tuh kan gak hafal, WL-nya gak hafal lagunya. Duh hadirat Allah langsung hilang. Gara-gara satu itu nih, semuanya jadi berantakan. Saudara, kadang-kadang hidup kita ini dilimpahi oleh banyak hal oleh Tuhan. Tapi hanya karena kita gak punya satu hal aja, tiba-tiba kita merasa hidup kita ini bukan apa-apa. Betapa sering saudara kayak gitu. Coba lihat hidupmu. Nanti pulang ke rumah, lihat rumahmu isinya barangnya apa aja. Kemungkinan engkau punya lebih banyak dari yang seharusnya engkau butuhkan. Tapi tetap kita merasa kurang kan? Untuk masak udah ada pancinya belum? Ada, tapi panci warna pink belum ada. Dan karena panci warna pink itu kita lihat dan kita raba, kita jadi butuh. Kalau nggak ada ini kita makan jadi nggak enak. Sudah nangkep nggak sih ini problem manusia modern? Dan bukan cuma finansial kehidupan setiap hari, dalam bergereja dan berrohani sama. Bapak Ibu, makanya kita dibuat percaya dari semua kelimpahan yang Tuhan berikan. Enggak, kamu lihat yang enggak ada. Lihat yang kamu enggak punya. Kamu enggak punya itu, hidupmu tidak diberkati. Masalah terbesar kita bukanlah kurang, tapi ketidakmampuan menikmati apa yang sudah ada. Apa yang Tuhan sudah beri. Sudah punya istri, pengen istrinya orang lain. Gak bisa gitu memanage, menikmati, pengennya yang gak punya. Nah, itu yang bikin kita gak bisa berbuah. Kalau kita gak limpah, kita gak ngerasa cukup, bagaimana ada yang keluar dari hidup kita? Take away kedua. Tujuan yang kau kejar menentukan apakah kamu akan terus merasa kurang atau kamu akan mulai merasa limpah dalam hidupmu. Artinya apa Kak? Artinya begini, ini bukan soal apa yang kita punya loh dalam hidup ini. Ini soal kemana arah hidupmu. Suatu kali kalau saudara ketemu orang ya, terus saudara ngobrol sama orang ini, saudara nanya, kok bawa, saudara tahu nggak yang buat snorkeling itu loh, ya, apa kacamata yang buat snorkeling itu ya, apa namanya, goggles gitu ya. Kok bawa goggles? Iya dong, aku mau traveling ya. Bawa parasut juga, saudara tahu parasut yang buat terjun bebas itu? Kok bawa parasut juga? Iya, ini gua mau traveling ya. Kok bawa senapan berburu juga? Iya, gue mau traveling. Emang lu mau kemana? Gue mau ke Bandung. Emang di Bandung ada tempat snorkeling? Nggak ada. Ada buat terjun pakai parasut gitu? Nggak ada. Ada tempat buat berburu? Ya mungkin ada, mungkin enggak kayaknya. Terus ngapain kamu bawa semua itu? Ya aku harus punya semuanya dong. Sebenarnya maksud saya enggak. Tujuanmu menentukan apakah kamu butuh semua itu enggak. Kalau kamu mau pergi snorkeling, yang kamu butuhkan cuma goggles-nya aja. Nggak punya parasut juga nggak apa-apa bro. Tapi hidup ini Anda dibuat percaya. Walaupun kamu pergi ke Bandung, tetap kamu harus punya parasut. Kalau nggak keren loh. Hidup lo nggak keren. Untuk berjumpa Yesus, kamu nggak butuh banyak hal sebenarnya. Tapi kita dibuat percaya kalau nggak ada hal-hal itu, kamu nggak akan bisa ketemu Yesus. Makanya orang bergereja jadi nggak puas pulang-pulang. Karena yang dicari bukan tujuan ketemu Yesusnya, tapi kata orang itu harus ada dalam hidup saya. Kita lihat fokusnya Bapak Ibu. Manusia diciptakan untuk persekutuan dengan Allah. Tapi Hawa dibuat percaya oleh iblis bahwa bersekutu dengan Allah saja tidak cukup. Kamu harus jadi sama seperti Allah. Loh, diciptakan untuk bersekutu dengan Allah itu sudah kelimpahan yang luar biasa. Tapi iblis bilang, enggak, kamu harus jadi kayak Allah dulu.
Makanya Bapak Ibu, dari relasi persekutuan dengan Allah dan anugerah Allah, manusia digeser kepada apa? Ambisi, kompetisi, dan pencapaian. Loh Pak, emang nggak boleh saya memiliki pencapaian? Milikilah pencapaian yang lahir dari kelimpahan. Bukan mencapai karena saya kurang. Karena kalau kamu mencapai karena kamu kurang, kamu nggak akan pernah cukup. Pasti nggak cukup terus. Makanya Bapak Ibu, iblis membuatmu mengejar hal yang takkan pernah bisa engkau capai. Menjadi seperti Allah, nggak akan pernah bisa. Mau kayak apapun nggak akan pernah bisa. Contoh praktisnya gimana? Nih, dunia kan ngajarin kita gini, jadilah yang terbaik. Kalau engkau pebisnis, jadilah pebisnis nomor 1. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Anda akan pernah bisa benar-benar menjadi nomor 1 selamanya? Enggak. Anda bisa menjadi nomor 1 untuk sementara, tapi begitu Anda sudah jadi nomor 1, Anda harus bekerja keras mempertahankan nomor 1 itu terus. Karena kalau enggak, Anda akan turun, enggak nomor 1 lagi. Dan Anda akan stres. Stres mengejar dan stres mempertahankan. Makanya Bapak Ibu, banyak orang kenapa ketika usia udah mulai bertambah, kesehatan mulai menurun, kemampuan mulai menurun. Mereka stres, kenapa? Karena pengen mempertahankan pencapaian tapi tubuhnya udah gak bisa. Saudara, kita ini manusia punya masa. Saudara tahu Mike Tyson? Atlet padel? Tinju ngawur. Waktu umur 20 tahun, ngeri banget dia. Ya, gak nyampe 1 ronde musuh KO semua sama dia. Sekarang umur 66. Terus ya, aku masih pengen jadi petinju terbaik. Mati cepet dia. Kalau dia naik ring terus. Saudara nangkep gak maksud saya? Engkau dibuat percaya bahwa engkau bisa menjadi nomor 1 selama-lamanya. Tapi justru itu yang membuat engkau merasa kurang terus. Karena engkau gak akan pernah bisa mencapai itu. Itulah yang iblis bikin dalam hidup kita. Sehingga waktu untuk melayani, gak ada, aku masih pengen menjadi nomor 1. Waktu untuk orang lain, gak ada, untuk diriku sendiri aja belum pernah tercapai kok. Bagaimana hidupmu berbuah kalau engkau gak pernah merasa cukup? Yang ketiga, terakhir, rasa cukup tidak didapat karena punya segalanya Bapak Ibu. Melainkan didapat karena memiliki yang terbaik. Lihat bagaimana iblis menipu Hawa. Hawa dibuat percaya bahwa Allah menahan bagian yang terbaik. Ini yang bagian terbaik ini sengaja gak dikasih nih sama Allah nih. Kamu cuma dikasih yang cemen-cemen. Kita dibuat percaya bahwa Allah menahan bagian yang terbaik. Padahal Allah sudah memberi yang terbaik buat kita. Siapa? Yesus. Yesus adalah pemberian yang terbaik. Bapak Ibu, Anda pernah gak diajak makan ke buffet, all you can eat, yang semua makanannya enak? Pernah gak? Saya pernah. Ya, begitu kita nyampe, udah melihat dan meraba tadi kan? Wah ini nih. Nah sementara saya lagi lihat-lihat berseliweran teman-teman yang lain kan, sop buntutnya enak banget. Nanti aku sambil lihat ada lagi yang lewat, bebeknya enak banget. Nanti ada yang lewat, tempenya aja enak banget. Nanti ada yang lewat, es batunya bro, enak banget. Gila, lah ini semua enak ini. Iya bro, semua enak. Dan saudara selama 2-3 jam itu engkau berusaha makan semuanya karena semuanya enak. Tapi tebak apa yang terjadi? Perutmu gak sanggup. Waktu engkau dalam proses ingin mencoba semuanya, perutmu sudah kenyang. Sehingga ada bagian-bagian makanan yang engkau gak makan, es batunya gak sempet. Padahal orang bilang enak banget ini es batu, gila lu mesti coba bro. Waduh aku terlanjur makan ini kebanyakan es batu, belum sempet, perut udah kenyang banget. Udah gak bisa masuk lagi. Saudara pulang merasa rugi kan? Padahal saudara udah kenyang sebegitunya, begitu limpah. Saudara pulang ngerasa rugi. Kenapa? Es batu belum masuk. Apa maksud saya? Engkau gak perlu punya semuanya untuk merasa puas. Justru makin kau berusaha mengejar semuanya di dunia ini, engkau gak akan pernah puas. Itu problem. Itu bukan cuma Alkitab. Bahkan para psikolog dan filsuf semua mengiyakan, mengamini itu. Problem manusia secara psikologis terbesar itu apa? Ingin punya semuanya. Tapi karena ingin punya semuanya, dia merasa kurang. Bergereja, pengen semuanya ada. Wah ada profetiknya, ada lagunya bagus, khotbahnya bagus, apa bagus, semuanya ada. Justru karena itu engkau datang ke gereja merasa kurang. Komsel itu harus isinya, semua komplit. Justru karena itu engkau merasa komselmu kurang terus. Engkau gak butuh semuanya, engkau cuma butuh yang terbaik.
Satu kali saya pengen banget makan rawon. Saya cari restoran yang rawonnya paling enak. Saya datang, jenggreng. Lalu pelayanan nawarin, Pak, nggak mau coba ini baksonya kita juga favorit loh. Enggak, gua mau rawon. Oke, rawon. Pak, nggak mau coba ini, ada ini juga enak. Enggak, gua mau rawon. Tapi ini juga favorit loh, bestseller loh Pak, ini. Gua cuman mau rawon, bro. Waktu saya makan rawon, saya kenyang, saya puas, saya pulang, merasa beruntung dan puas banget. Sekalipun saya nggak nyoba makanan yang lain. Kenapa? Saya mendapat yang terbaik. Sudah nangkep maksud saya? Waktu Allah memberikan Yesus, Dia sudah memberikan semua yang terbaik yang kita butuhkan. Tanpa tambahan Felicia, JIW, siapapun yang ada di ruangan ini, asal kita punya Yesus, sebenarnya kita itu cukup. Tapi kita dibuat percaya. Pendetamu siapa di gerejamu? Followernya berapa? Centang biru enggak? Pantesan gerejamu kering gitu. Pendetanya harus yang followernya banyak dong. Itu WL-nya siapa? Nyiptain lagu apa? Gak ada. Wah, kurang urapan itu. Sudah nangkep maksud saya enggak? Kekristenan kita tuh dibuat kayak gitu loh hari ini. Iblis membuat kita percaya semua serba kurang. Padahal Allah sudah memberikan bagian yang terbaik. Kalau Allah tidak memberikan pohon yang di tengah itu, karena memang itu bukan bagian yang terbaik buat kita. Saudara, nih, beri saya waktu sedikit lagi. Kamu mungkin tak bisa memiliki banyak hal di dunia ini. Tapi pastikan kamu memiliki yang terbaik namanya Yesus. Waktu kita sadar bahwa Yesus yang terbaik untuk kita akan bisa melihat semua pemberiannya di dunia ini adalah pemberian yang terbaik juga. Sekalipun beda sama orang lain. Loh Tuhan, kenapa engkau gak berikan aku seperti dia? Kok dia lebih banyak, kok dia lebih bagus, kok dia lebih besar, kok dia bisa begini, begitu, kok aku cuman bisa begini. Percayalah itu pemberian yang terbaik, tepat untuk kita. Asalkan Yesusnya ada di sana. Saudara, makanya saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 4 ayat 13-14. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Siapa air hidup itu? Yesus. Waktu engkau punya Yesus, engkau akan cukup. Engkau gak akan haus lagi selama-lamanya. Gak seperti orang dunia yang selalu bilang, kurang. Enggak. Minum lagi, tapi kok ya kurang terus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya apa? Overflow, keluar berlimpah. Dalam analogi khotbah minggu lalu, berbuah. Karena Yesus mencukupkan kita, cukup buat kita. Bapak Ibu, kalau direkap khotbah saya hari ini, 3 praktisnya adalah ini. 1, lihat dan nikmati yang Allah sudah beri buat hidupmu. Jangan selalu lihat yang gak ada. Jangan-jangan selama ini Allah sudah kasih banyak banget buat hidup kita. Jangan-jangan kau sedang ditempatkan di gereja yang berlimpah akan banyak hal baik dan kasih karunia Allah. Tapi kita seringkali gak lihat itu dan gak nikmatin itu. Kedua, arahkan hidupmu bagi Allah. Jangan hidup bagi dunia. Kalau engkau hidup mengejar pengejaran dunia, engkau akan selalu merasa kurang. Tapi begitu engkau hidup bagi Allah, Allah saja cukup bagiku. Sisanya aku berbuah bagi Allah. Yang ketiga, lihatlah Yesus sebagai pemberian yang terbaik buat Allah. Bapak Ibu saya tutup. Kenapa saya bilang tadi di awal? Khotbah ini bergumul, saya itu bergumul. Waktu saya nyiapin khotbah ini berkhotbah buat saya dulu. Saudara, saya sama bergumulnya dengan Anda. Saya punya banyak keinginan. Saya merasa ada banyak kurang, harusnya saya punya ini. Tapi saya bergumul. Tuhan, saya mau berbuah buat Tuhan. Maka saya harus memandang Yesus. Saya harus mendapatkan rasa cukup itu dari Yesus. Supaya hidup saya bisa berbuah. Pada waktu saya belajar, saudara, Tuhan tiba-tiba ingatkan saya. Waktu saya melihat ke belakang hidup saya, Bapak Ibu. Saya itu lahir baru waktu umur saya 13 tahun, SMP kelas 1. Saya gak ngerti apa-apa, benar-benar gak ngerti apa-apa. Saya ingat saya ada di satu ruangan PD sekolah, gitar kopong, bau jempol di mana-mana. Karena itu siswa copot sepatu semua tapi kaos kakinya gak dicopot. Jadi hadirat Allah bercampur dengan hadirat jempol.
Dalam suasana seperti itu lalu kami menyanyi lagu. Yesus dalam namamu ku bertelut. Saya bingung bertelut itu apa sih? Kok kayak bahasanya aneh banget, saya nggak ngerti apa-apa. Lalu guru agama saya yang khotbah, rambutnya maaf tinggal berapa helai, giginya ompong, lalu matanya setengah tidur. Dan dia ngomong, Yesus baik buat kita. Saya ngerasa kayak ada di rumah hantu, saudara. Ngeri banget ini. Dan sepanjang dia khotbah 30 menit, saya nggak ngerti apa yang dia omongin. Wong saya belum bertobat. Lagunya aneh, bau jempol, khotbahnya saya nggak ngerti. Tapi setelah dia berhenti berkhotbah, dia ajak berdoa, nyanyi lagu, dan saya lupa lagi lagunya apa, saya nggak ingat sampai sekarang. Tapi yang saya ingat tiba-tiba Allah menjamah saya nangis. Saya nggak ngerti. Separuh hati saya bilang gini, bro ngapain lu nangis? Tapi separuh hati saya ada yang ngomong gini, aku mau cinta Yesus sampai selamanya. Anda pernah ngalamin dilema itu nggak? Aneh banget. Saya ngalamin itu tuh. Aneh banget. Di satu sisi kayak, kok lu nangis? Kenapa? Ini apa yang terjadi? Tapi di satu sisi ada suara, aku mau mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Saya nggak ngerti apa yang terjadi hari itu. Sekarang saya baru ngerti, itu Roh Kudus menjamah hati saya. Tapi saudara tahu nggak kebaikan Tuhan apa? Kenapa dia jumpai saya waktu saya umurnya 13 tahun? Karena setelah itu pernikahan papa mama saya berantakan luar biasa. Sampai 12-15 tahun ke depan, banyak peristiwa traumatis yang menghancurkan emosi dan psikologi saya. Allah hadir tepat di titik sebelum semua itu terjadi. Karena dia tahu kalau dia tidak menjumpai saya di umur 13 itu, saya mungkin tidak akan bertahan melewati belasan tahun itu. Dia datang lebih dulu memegang tangan saya, melewati belasan tahun yang kelam itu, supaya saya bisa berdiri hari ini berkata, Yesus itu baik buat kita. Saudara, waktu saya lihat ke belakang, begitu berlimpah sekali yang Tuhan berikan buat saya. 18 tahun yang lalu waktu saya mau menikah, H-2, saya nggak punya duit, kurang 30 juta. H+1, saya surplus 30 juta. Waktu saya hitung, uangnya bukan karena angpau. Saya hitung sampai hari ini saya nggak pernah tahu dari mana datangnya uang itu. Allah memberi buat saya. Lalu sekian tahun, 3,5, hampir 4 tahun yang lalu, Tuhan memberikan anak Hilo. Saudara, hidup saya itu suram. Saya itu susah happy. Kalau ada sebuah kejadian yang baik dalam hidup saya nggak akan bisa ketawa sampai orang seneng banget, nggak bisa. Kenapa? Karena pengalaman hidup saya itu selalu gini. Setiap kali saya seneng, ada sebuah peristiwa yang bikin kemudian saya itu terluka. Jadi kalau saya seneng, saya itu siap-siap, habis ini mau ada apa. Jadi saya nggak bisa seneng. Tapi sejak saya punya anak ini, tiap pagi dia bangun. Dia baru bangun tuh langsung jenggreng gitu. Dia langsung ketawa sama saya. Good morning papi. Terus kalau saya di bawah, dia belum bangun, saya udah turun ke bawah. Dia selalu turun kemudian lari sama saya, peluk saya. Good morning papi. Sejak punya anak ini, saya tersenyum dan tertawa jauh lebih banyak. Saudara, kenapa saya ceritakan semua ini? Kalau saya mau nyari apa yang saya nggak punya, banyak yang saya nggak punya. Saya belum pernah pergi ke Eropa, saya belum pernah pergi jalan-jalan ke Amerika, rumah saya belum direnov, saya belum punya Mini Cooper. Pengen banget tapi ya belum punya-punya. Ada banyak yang saya nggak punya. Tapi kalau saya lihat ke belakang, terlalu banyak yang sudah Allah beri buat saya. Terutama waktu Yesus menjumpai saya dalam hidup saya. Jadi maksud saya gini loh Bapak Ibu. Jangan-jangan kita itu sudah dilimpahi Allah begitu rupa. Tapi kita datang selalu merasa kurang. Sehingga kita gak pernah berbuah hidup kita. Gak mikir pelayanan, gak pengen doain orang, gak mikirin kehendak Allah. Karena ngerasa masih kurang, aku masih belum punya ini. Padahal kalau engkau lihat ke belakang, jejak Allah begitu banyak dalam hidup kita. Sebelum kita pulang, yuk kita ingat kebaikan Tuhan ya.